Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ayu sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum IPA di SD dan teman-teman mahasiswa yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan salah satu praktikum IPA di SD yang berjudul Struktur Pencernaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ibnu Sa'ban, sebagai moderator, kemudian Ibu Susiana yang akan menjelaskan tujuan, alat, dan bahan penelitian, kemudian Ibu Resti Pratiwi yang akan menjelaskan landasan teori, Pak Fauzi yang akan menjelaskan cara kerja dan pembahasan materi, dan yang terakhir Ibu Nelly yang akan menyimpulkan. Tujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan, alat dan bahan yang digunakan, yaitu gambar sistem pencernaan, alat tulis, landasan teori. Jadi, untuk mendapatkan sumber energi, kita perlu mengkonsumsi makanan. Makanan yang kita makan diproses dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh sistem pencernaan. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Sementara tujuan dari pencernaan mekanis ini adalah untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Cara kerja dan pembahasan. Pertama, perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut. Kedua, urutkanlah sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Jika dilihat dari depan, penampakan mulut akan tampak sebagai berikut. Organ pencernaan manusia berikutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus, terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian usus besar.
yang merupakan tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Kemudian anus, yang merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan manusia. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci yang menjadi jalan keluarnya feses. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal. Anus juga dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam mengontrol pengeluaran feses. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan feses keluar ketika itu. Itulah di antara urutan sistem pencernaan manusia. Baik, finish kita sampai pada kesimpulan. Nah, berdasarkan praktikum yang kami lakukan terkait materi struktur sistem pencernaan, maka kita dapat mengetahui bahwa secara umum terdapat 6 organ yang berperan penting dalam proses pencernaan, yakni mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, dari organ-organ tersebut ada yang memprosesnya secara mekanik dan juga ada yang memprosesnya secara kimiawi. Contoh pencernaan secara mekanik adalah proses ketika terjadi di mulut kita, yakni saat kita mengunyah makanan. Nah, untuk contoh pencernaan secara kimiawi adalah proses yang terjadi di lambung yang melibatkan enzim-enzim dalam tubuh kita. Terima kasih kepada teman-teman atas penyampaiannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.